Halo semuanya, selamat datang di Hasugian Channel. Dalam video ini, kita akan membahas tentang penggunaan klausa order by dalam sebuah query. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data yang kita ambil dari suatu table dalam database agar lebih terlihat rapi dan mudah untuk dibaca. Klausa pengurutan data menggunakan order by terdapat dua cara. Yang pertama adalah secara ascending atau secara default, pengurutan berdasarkan nilai terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah descending atau biasa disingkat dengan DESC, pengurutan berdasarkan nilai terbesar ke nilai terkecil. Penulisan klausa order by ditempatkan pada bagian akhir dari select statement. Berikut ini merupakan contoh penggunaan klausa order by dalam sebuah query, yaitu untuk menampilkan last name, job ID, departemen, dan hire date, dan urutkan data tersebut berdasarkan hire date dari yang terlama ke yang terbaru. Maka query-nya adalah select last name, job ID, department ID, hire date from employees, order by, hire date. Maka hasil dari query ini akan menampilkan kolom last name, kolom job ID, kolom department ID, dan kolom hire date. Dan secara otomatis akan diurutkan berdasarkan hire date atau tanggal masuk, mulai dari pegawai yang masuk paling awal sampai dengan pegawai yang masuk paling akhir. Berikut ini merupakan contoh pengurutan data berdasarkan hire date, tapi secara descending, dari pegawai yang terbaru sampai dengan pegawai yang terlama. Maka query-nya adalah select last name, job ID, department ID, hire date from employees, order by, hire date, des. Perbedaan dengan query sebelumnya adalah terletak pada klausa des. Untuk pengurutan dari terkecil ke terbesar atau ASC, maka kita tidak perlu menuliskan klausa ASC setelah order by. Berikut ini merupakan contoh pengurutan data berdasarkan nama kolom alias. Query-nya adalah select employee ID, last name, salary dikali 12 spasi ansal from employees, order by, ansal. Di mana di sini kita lihat bahwa ansal merupakan nama kolom alias dari salary dikali 12. Maka pada query ini dilakukan pengurutan data atau order by berdasarkan ansal. Contoh berikutnya, pengurutan data berdasarkan multiple kolom atau beberapa kolom sekaligus. Contoh query-nya adalah select last name, department ID, salary from employees, order by. Di sini kita lihat ada dua field yang dijadikan pengurutan datanya, yaitu berdasarkan department ID dan salary urut berdasarkan des dari gaji terbesar sampai dengan gaji terkecil. Dalam pembuatan sebuah query, seringkali kita melakukan perubahan-perubahan terhadap data yang ingin kita tampilkan. Contohnya, kita ingin menampilkan daftar pegawai yang gajinya di atas dari 30.000 atau mungkin di atas dari 50.000, atau bahkan ingin berubah mencari daftar pegawai yang gajinya lebih kecil dari 100. Maka yang kita lakukan adalah dengan mengubah query yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya perubahan query tersebut, maka kita bisa mengakalinya dengan menggunakan variabel substitusi. Dengan menggunakan variabel substitusi, maka kita akan lebih mudah dalam mencari data tanpa melakukan perubahan pada query. Kita tinggal menginput sesuai dengan nilai yang kita inginkan.
Variabel substitusi ini bermanfaat bagi orang atau user yang tidak mengerti cara pembuatan query. Kita menggunakan variabel substitusi yang berguna untuk menyimpan nilai yang bersifat sementara dengan menambahkan karakter single ampersand, atau bisa juga dengan menggunakan karakter double ampersand. Variabel substitusi bisa ditambahkan pada bagian where kondisi, atau bisa juga pada klausa order by, atau bisa juga di bagian kolom ekspresi, atau di bagian table name. Dalam artian, di keseluruhan perintah select, kita bisa menambahkan variabel substitusi. Contoh penggunaan variabel substitusi dalam sebuah query. Select employee ID, last name, salary, department ID from employees, where employee ID sama dengan ampersand employee underscore num, di mana di sini terdapat variabel substitusi yang bernama employee underscore num yang ditandai dengan awalan karakter ampersand. Apabila query ini dieksekusi, maka akan menampilkan inputan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat text box yang merupakan variabel substitusi employee num atau nomor 1. Kemudian terdapat tombol cancel dan juga tombol continue. Cara penggunaan, kita akan menginput NIP dari pegawai yang akan kita cari pada employee num. Kemudian kita akan klik tombol continue pada nomor 2. Setelah itu, data akan ditampilkan sesuai dengan NIP yang kita input. Apabila variabel substitusi yang kita gunakan dalam bentuk tipe data karakter atau tipe data date, maka penulisan variabel substitusi tersebut harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal. Maka jika query di atas kita eksekusi, akan menampilkan inputan untuk variabel substitusi job title. Kemudian kita isi, lalu kita klik continue. Maka hasil dari query dengan menggunakan variabel substitusi tersebut akan ditampilkan pada bagian bawah. Penggunaan variabel substitusi dalam sebuah query bisa ditempatkan pada bagian kolom ekspresi, pada bagian nama tabel, pada bagian where kondisi, atau bahkan pada bagian order by. Seperti yang terlihat pada query di atas, terdapat 3 variabel substitusi. Yang pertama, ampersand kolom underscore name, variabel substitusi yang ditempatkan pada kolom ekspresi. Variabel substitusi yang kedua adalah ampersand condition, yaitu variabel substitusi yang ditempatkan pada bagian where. Kemudian variabel yang ketiga, ampersand order underscore kolom, yaitu variabel substitusi yang ditempatkan pada bagian order by. Maka pada saat query ini dieksekusi, kita akan diminta untuk menginput 3 buah nilai. Yang pertama itu adalah untuk variabel substitusi kolom name, yang kedua untuk variabel substitusi condition, yang ketiga untuk variabel substitusi order kolom. Jika kita ingin menggunakan sebuah variabel tanpa menginput ulang nilainya, maka kita tinggal menambahkan 2 karakter ampersand di awal penulisan variabel substitusi. Gunakan set verify on atau set verify off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan verifikasi inputan pada saat penggunaan variabel substitusi.
demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Hasugian Channel.